anak-anak dengan gangguan pendengaran, apakah mereka tidak bisa berkomunikasi? Mitos atau fakta? Mitos, Mas. Gitu ya. Karena kenyataannya anak-anak dengan gangguan pendengaran itu bisa kita latih. Jadi mulai dari organ telinganya itu bisa kita obati, kita konsulkan ke dokter THT. Atau kalau memang benar-benar sudah ada gangguan pendengaran, bisa dibantu dengan alat bantu dengar. Atau seperti yang kita lihat di TV nih, Mas, ada bahasa isyarat. Sekarang ada bahasa isyarat. Jadi tidak ada alasan kalau ada gangguan pendengaran tidak bisa berkomunikasi. Masih banyak cara untuk bisa berkomunikasi. Autisme adalah gangguan kesehatan mental. Mitos atau fakta? Mitos, Mas. Karena autis itu adalah kelainan perkembangan otak yang sudah berkembang. Jadi bukan kelainan pada mentalnya. Apakah untuk orang dengan disabilitas itu sulit dalam memiliki keturunan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad bin Saleh Bagil di acara Halo Kusma. Oke, hari ini tentunya saya tidak sendiri. Pasti nanti ada narasumber yang akan memberikan informasi edukasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Nah, di sini saya sudah ditemani oleh dokter yang luar biasa dari RSUD Dr. R. Kusma Tuban. Mari kita sambut Dr. Muhammad Didi Fibrianto, spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Tepuk tangan dong. Oke, halo, apa kabar dokter? Baik, alhamdulillah, Mas. Alhamdulillah. Oke, ini kan hari ini kita sedang memperingati suatu hari ya dok ya. Hari Disabilitas Internasional yang bertepatan pada tanggal 3 Desember. Nah, mungkin di sini kita akan membahas sedikit nih atau mungkin membahas agak panjang tentang disabilitas. Boleh. Oke, mungkin bisa saya langsung mulai ya dokter. Boleh. Oke dokter, ini saya ingin menanyakan, apa sih dokter yang dimaksud dengan disabilitas? Oke, sebenarnya istilah ini tuh banyak di masyarakat ya Mas ya. Kadang orang tuh bingung disabilitas apa bedanya dengan istilah kecacatan dan sebagainya. Cuman kalau istilahnya yang di masyarakat yang bisa diterima masyarakat, disabilitas itu adalah ketidakmampuan pada seseorang sehingga mengalami keterbatasan dalam beraktivitas dan juga berinteraksi dengan lingkungan sosial. Itu yang secara umum pengertian dari disabilitas itu sendiri. Itu berarti pengetahuan secara umumnya ya dokter ya? Secara umum. Oke. Nah dokter, ini kan tadi menyinggung tentang ada kecacatan juga. Nah ini kan juga kita sering mendengar ada kata-kata kayak difabel dan lain sebagainya. Nah apa sih dok perbedaan dari disabilitas dan difabel? Sebenarnya kalau perbedaan spesifik tidak jauh Mas. Jadi tidak jauh beda ya. Cuman untuk difabel itu istilahnya lebih halus, gitu. Kalau disabilitas kan mengarah ke kekurangannya, tapi kalau difabel ini konotasinya lebih halus. Jadi untuk kaum atau untuk pasien-pasien yang mengalami difabel, gitu. Tapi secara makna sama dengan yang saya sebutkan tadi itu. Berarti memang untuk pengucapannya mungkin lebih baik menggunakan kata difabel. Benar. Nah, di sini dok terkait dari disabilitas itu tadi. Nah, itu ada nggak dok? Maksudnya jenis-jenis dari disabilitas itu? Kalau menurut WHO ini Mas ya, jadi untuk disabilitas sendiri itu dibagi menjadi beberapa. Ada disabilitas fisik, kemudian ada disabilitas sensorik, ada disabilitas mental, dan juga ada disabilitas intelektual. Jadi kalau fisik itu seperti yang kita ketahui, ada pasien-pasien lahir dengan kelainan-kelainan tertentu, cerebral palsy, kemudian ada Duchenne muscular dystrophy, atau mungkin juga kelainan fisik ini adalah didapat. Jadi mungkin dia dulunya normal, kemudian kecelakaan sehingga lumpuh dan sebagainya. Itu disabilitas fisik. Kemudian untuk disabilitas sensorik itu yang sering kita dengar di masyarakat, ada tunarungu, kemudian ada tunanetra, kemudian juga pasien-pasien yang terlahir tidak bisa membau dan sebagainya. Ya, itu sensorik. Kemudian yang berikutnya itu intelektual. Jadi intelektual ini yang paling sering itu anak-anak lahir dengan Down syndrome. Itu seperti kita ketahui dengan Down syndrome itu kan memiliki IQ yang di bawah rata-rata anak sebayanya, atau terlahir dengan retardasi mental. Nah itu juga disabilitas mengenai intelektual. Sedangkan yang satunya itu adalah disabilitas mental. Lah mental itu berkaitan sama orang-orang yang mengalami depresi, gangguan bipolar, bahkan gangguan kecemasan yang berlebihan atau anxiety itu juga dikatakan disabilitas dari mental. Jadi macam-macam itu ya. Cuma dibagi secara WHO secara umum ada 4.
Oh, berarti ada 4 tadi secara fisik, intelektual, mental, dan juga sensorik. Oke. Wah, berarti itu memang masih ada istilahnya dari setiap masing-masing pembagian itu masih ada lagi yang lain. Ya, nah, dari tadi kan kita menjelaskan tentang jenis-jenis disabilitas. Nah, kalau untuk penyebabnya tadi, Dok, mungkin bisa dijelaskan mungkin lebih detail mungkin. Jadi untuk penyebabnya ini, Mas, ada beberapa macam. Ya, ada beberapa macam. Yang pertama itu adalah kongenital. Jadi kongenital itu dari lahir, gitu ya. Jadi kongenital dari lahir, misal yang tadi saya sebutkan dengan kelumpuhan saraf pusat atau cerebral palsy. Kemudian juga lahir dengan Duchenne muscular dystrophy, ya, kelainan-kelainan seperti itu. Kemudian yang lainnya itu didapat itu awalnya dia normal, tapi karena suatu hal, karena kecelakaan, baik itu cedera otak berat misalkan, sehingga dia kecelakaan dan sebagainya, perdarahan otak sehingga dia bangun itu ada kecacatan, lumpuh separuh atau lumpuh di bawah kaki dan sebagainya. Atau juga pasien karena selain kecelakaan itu juga karena cedera sumsum tulang belakang. Nah, itu juga didapat. Jadi awalnya dia itu sehat, tapi tiba-tiba karena suatu sebab dia menjadi sakit. Ya, itu penyebab yang kedua. Penyebab yang ketiga itu adalah karena kelainan-kelainan misalkan pada pasien-pasien autis. Nah, pasien-pasien autis dan sebagainya, ADHD, ya, itu juga penyebab yang ketiga. Sedangkan yang keempat ini juga tidak kalah banyaknya, penyakit-penyakit yang kronis, penyakit-penyakit yang membutuhkan penanganan yang lama. Misal pasien-pasien kena stroke. Itu kan pemulihannya kan cukup membutuhkan waktu lama ya, supaya dia bisa mandiri. Atau pasien-pasien dengan muskuloskeletal. Jadi misalkan dia kelainan sakit pada nyeri punggung, ya, pasien-pasien degeneratif, nyeri lutut, itu kan juga lama penanganannya. Jadi dari penyebabnya masih dibagi-bagi, bisa kongenital, bisa didapat, bisa karena penyakit yang lama, dan juga penyakit-penyakit yang dari lahir itu misalkan autis dan sebagainya. Gitu ya. Berarti memang penyebabnya memang cukup banyak ya, Dok? Cukup banyak. Nah, di sini, Dok, terkait dari terapinya, apakah memang seandainya orang dengan disabilitas itu memang harus memerlukan terapi, atau mungkin ada beberapa hal mereka tidak perlu seperti itu? Jadi untuk masalah terapi itu tidak semua, Mas, tidak semua. Jadi kadang dilihat juga kemandiriannya ya, gitu. Kalau ternyata pasien kemandirian kita tidak perlu, tapi mungkin perlu pendampingan. Jadi pendampingan itu dalam arti pasien-pasien dengan disabilitas yang memang dia secara fisik dia mampu mandiri, itu dia perlu pendampingan oleh keluarganya, atau juga oleh caregiver. Caregiver itu kayak perawat, ya, itu. Kemudian yang lain itu juga dalam bentuk edukasi, itu juga bisa. Atau pemberian kesempatan dalam berbagai hal. Itu ya, baik itu pemerataan dalam bidang pendidikan ataupun juga dalam pekerjaan seperti itu, atau mungkin pemberian bantuan sosial dan sebagainya. Jadi tidak harus semuanya itu diterapi, gitu ya, tapi tetap kita rangkul, kita dekati bersama, gitu. Nah, tadi kan kita waktu tadi menjelaskan tentang jenis-jenis. Nah, apakah dalam hal terapi ini, dari pemberian terapi ini, apakah ada perbedaan, Dok, dari masing-masing, mungkin dari jenis-jenis tadi dari orang-orang disabilitas? Kalau dari pelayanan, ya, katakanlah saya ambil di RSUD kita, ya, di RSUD Kusma, itu dalam pelayanan kita tidak bedakan. Baik antara pasien disabilitas dengan disabilitas tertentu ataupun pasien-pasien yang datang dengan kondisi normal, kita tidak ada perbedaan. Cuman untuk terapi, penata laksanaan atau peresepan itu memang beda setiap kasus pendekatannya. Seperti tadi kalau kongenital itu kita terapinya seperti ini, gitu ya. Kemudian kalau misalkan pasien itu didapat, kita terapinya seperti ini dan sebagainya. Jadi untuk terapinya itu pendekatannya itu beda-beda. Jadi seperti yang diketahui, Mas, untuk rumah sakit umum, ya, rumah sakit RSUD Kusma ini adalah memiliki tim rehab yang cukup lengkap ya untuk satu kabupaten, gitu. Sehingga kami memilah kasus-kasus itu, mana yang harus latihan fisik, motorik kasar. Kemudian kapan kita memberikan terapi motorik halus, kapan pasien itu perlu terapi bicara, kapan pasien itu terapi psikolog, kapan pasien itu perlu perawatan oleh seorang perawat. Itu di situ kita item-item itu akan kita pitati, akan kita pilah-pilah mana pasien itu membutuhkan itu di daerah area mana. Dan itu untuk RSUD Kusma itu lebih dari cukup. Ya, untuk satu kabupaten untuk penanganan pasien disabilitas ini.
Oke, tadi menyinggung tentang rumah sakit gitu, Ya. RSUD Dr. Kusma khususnya. Nah, ini tadi kalau terkait terapi, Ya. di RSUD ini kan tadi disebutkan memang sudah bisa dikatakan sudah bagus ya, Ya. sudah lengkap. Nah, kalau dalam hal bisa dikatakan yang lebih lengkap lagi, itu ada berapa jenis sih dok? Maksudnya nanti apakah di RSUD ini mungkin mengenai terapinya, apa saja yang mungkin perlu dilengkapi atau apa yang kurang? Ya, kalau untuk tim rehab medik ya, jadi saya kembali flashback lagi Mas. Jadi untuk RSUD Kusma ini, ya saya katakan untuk pasien disabilitas ini sangat-sangat welcome. Katakanlah RSUD Kusma ini termasuk salah satu rumah sakit yang ramah untuk teman-teman yang mempunyai disabilitas. Ya, ramah dalam hal apa? Pertama, kelengkapan dari tim kami. Ya, tim kami ini ada dokter rehab, ada teman-teman fisioterapi, terapi bicara, okupasi, kemudian perawat, psikolog. Yang belum ada memang ke depan itu ortotis dan protetis, ya itu. Kemudian sama petugas sosial medik. Tapi untuk suatu kabupaten itu sudah lebih dari cukup, ya bahkan lengkap termasuk alat-alatnya. Itu. Jadi untuk pasien-pasien yang punya disabilitas, saya kira tidak perlu jauh-jauh ke kota-kota besar, karena kabupaten ini juga sudah terhandle ya. Jadi kita dibentuk seperti ini itu untuk mendekatkan masyarakat Tuban khususnya. Gitu. Terus yang kedua, untuk sarana prasarana. Itu juga sangat-sangat membantu dan ramah akan pasien disabilitas. Contoh, kalau jenengan lihat pasien-pasien ketika datang ya di pintu-pintu masuk, itu kita tidak cuma menyediakan tangga, tapi juga ada jalan yang landai yang untuk dia pasien untuk kursi roda. Bahkan ada lift. Itu juga sepele, tapi sebenarnya itu sarana yang membuktikan bahwa kita ramah untuk pasien-pasien disabilitas. Kemudian kalau jenengan lihat lagi kamar mandi. Kamar mandi ada yang umum, ada yang untuk disabilitas dengan pegangan dan sebagainya. Semua itu dilakukan untuk safety pasien. Ya, itu. Kemudian selain tim, kemudian ini kamar mandi, ya itu. Terus ini, ketika pintu masuk itu juga kalau jenengan lihat dari tempat turunnya pasien itu juga ada disediakan wheelchair atau brankar. Itu kan juga untuk memudahkan pasien-pasien yang mempunyai disabilitas. Jadi saya kira untuk sebuah rumah sakit RSUD Kusma ini sudah sangat ramah dengan teman-teman yang mempunyai disabilitas. Fasilitasnya juga sudah memadai juga. Sudah. Oke, luar biasa ya buat rumah sakit kita berarti dok ya. Oke dokter, ini tadi kan terkait juga ada tadi kata pendampingan. Nah, bagaimana nih dok pendapat jenengan mungkin tentang peran serta dalam arti di sini ada keluarga atau mungkin masyarakat sekitar atau bahkan pemerintah. Terkait orang dengan disabilitas, apalagi mungkin dalam bidang kesehatan. Jadi peran semua pihak, baik itu keluarga, masyarakat atau pemerintah, tetap harus selalu mendukung, Mas. Karena bagaimanapun juga orang disabilitas ini kan sama dengan kita. Ya, cuman memang kebetulan beliau-beliau ini punya disabilitas. Mereka mempunyai hak yang sama. Baik dari segi pendidikan, kemudian kesehatan, ataupun juga pekerjaan. Jadi peran serta di situ tuh sangat penting sekali ya. Kemudian kita perlakukan sama mereka, baik yang normal ataupun yang punya disabilitas. Jadi penyamarataan ya itu. Oke, luar biasa. Nah, sebentar lagi ini kan saya akan menanyakan dok tentang fakta dan mitos dari beberapa pernyataannya. Sebelum itu guys ya, jangan lupa untuk di like, komen, dan juga di subscribe. Dan juga jangan lupa aktifkan notifikasinya. Jadi nanti apabila channel ini update video terbaru, kamu akan tahu. Oke? Ayo dong di like, komen ya. Biar up terus ini videonya. Oke? Nah dokter, ini terkait dari fakta dan mitos. Nah ada beberapa mungkin orang menganggap bahwa ini fakta, ini mitos. Dari beberapa pernyataan-pernyataan yang seliweran di antara masyarakat. Nah, terkait ini yang pertama ya dok ya, Down syndrome adalah penyakit langka. Mitos atau fakta dok? Mitos mas, karena memang penyakit Down syndrome ini faktanya itu sering terjadi. Ya, menurut angka statistik itu di Amerika itu sekitar 690 kelahiran itu ada satu pasien Down syndrome. Sedangkan untuk di Indonesia sendiri dari 1000 kelahiran hidup itu terjadi 1. Jadi sebenarnya Down syndrome ini kan trisomi kelainan kromosom itu sering terjadi di lingkungan kita. Kalau jenengan sekali-sekali datang ke polirehab medik itu banyak mas Down syndrome. Bahkan kalau di kota-kota besar Surabaya dan sebagainya itu ada komunitasnya. Jadi mereka membuat kayak perkumpulan untuk pasien-pasien Down syndrome. Ketika 1 tahun sekali katakanlah
pas Hari Disabilitas Internasional itu mereka tampil. Gitu. Jadi itu kalau di center-center besar ya, di kota-kota besar. Memang satu saat harapan saya di Tuban pun saya juga mempunyai komunitas seperti itu. Ya. Jadi angka Down syndrome ini lumayan banyak. Ya, dan itu dibuktikan dari angka statistik yang terjadi di Indonesia. Gitu. Nah, ini juga ada mitos atau fakta ya dari pernyataan berikut. Orang dengan disabilitas, misalnya mungkin dengan Down syndrome tadi, atau dengan autis atau dan sebagainya, keterbatasan yang lain, apakah mereka harus masuk ke sekolah khusus? Ya, tidak Mas. Jadi mereka tetap mempunyai hak yang sama di sekolah biasa. Cuman ketika umur menjelang sekolah 7 tahun, itu memang alangkah baiknya jika dilakukan tes psikolog dulu. Apakah dia itu mampu di sekolah biasa atau sekolah-sekolah inklusi. Tapi sebenarnya tidak semua pasien-pasien dengan keterbatasan disabilitas intelektual itu ya, Down syndrome dan sebagainya itu tidak semua harus di sekolah inklusi. Mereka bisa di sekolah biasa. Cuman nanti kalau misalkan di sekolah biasa, itu mereka lebih spesifikkan mengenai bakat dan minatnya mereka. Ya. Di antara mereka itu mungkin ada yang bakatnya menari. Nah itu nanti dia ada kelas-kelas khusus untuk apa istilahnya ya, ekstrakurikuler ya. Ekstrakurikulernya itu mungkin di menari, nyanyi dan sebagainya. Jadi tidak harus di sekolah inklusi. Gitu. Cuman alangkah baiknya ketika menjelang sekolah itu dilakukan tes psikolog sendiri. Tapi tetap tidak menutup kemungkinan dia bisa sekolah di sekolah-sekolah biasa. Berarti memang istilahnya punya hak yang sama juga punya ya. Hak yang sama. Nah, ini pernyataan berikutnya Dok ya. Autisme adalah gangguan kesehatan mental, mitos atau fakta? Mitos Mas. Karena autis itu adalah kelainan perkembangan otak yang sudah berkembang. Ya, jadi bukan kelainan pada mentalnya, tapi memang kelainannya pada otak yang saat itu masih berkembang. Bukan. Terus apakah untuk orang dengan disabilitas itu sulit dalam memiliki keturunan? Mitos atau fakta? Enggak. Jadi untuk orang disabilitas ini Mas, disabilitas secara umum ya, itu mereka tetap seperti kita Mas. Jadi mereka punya fase-fase untuk menjadi remaja, dewasa dan sebagainya. Tetap mereka mempunyai peluang untuk mempunyai keturunan sama dengan seperti kita. Ya, itu. Nah ini juga lagi Dok, anak-anak dengan gangguan pendengaran, apakah mereka tidak bisa berkomunikasi? Mitos atau fakta? Mitos Mas, gitu ya, karena kenyataannya anak-anak dengan gangguan pendengaran itu bisa kita latih, jadi mulai dari organ telinganya itu bisa kita obati, kita konsulkan ke dokter THT, atau kalau memang benar-benar sudah ada gangguan pendengaran bisa dibantu dengan alat bantu dengar, atau seperti yang kita lihat di TV nih Mas, ada bahasa isyarat. Sekarang ada bisa. Jadi tidak ada alasan kalau ada gangguan pendengaran tidak bisa berkomunikasi, masih banyak cara untuk bisa berkomunikasi. Betul sekali. Ini yang terakhir ya Dok ya. Anak-anak dan orang dewasa pengidap Down syndrome memiliki perilaku yang sama. Mitos atau fakta? Mitos Mas. Karena mereka itu mempunyai perilaku yang berbeda ya. Jadi orang dengan Down syndrome yang sudah dewasa itu bukan Down syndrome yang masih anak-anak. Mereka tetap seperti yang saya katakan tadi memasuki fase yang sama dengan kita. Ada fase anak-anak, fase remaja, bahkan fase dewasa. Jadi memang beda antara anak dengan dewasa. Gitu ya. Oke siap. Ini Dok ada mungkin pertanyaan terakhir ya Dok ya. Boleh. Nah bagaimana Dok tentang pendapatnya dokter terkait hari ini, Hari Disabilitas yang setiap tahunnya jatuh pada tanggal 3 Desember. Apalagi tahun ini dengan tema memperkuat kepemimpinan penyandang disabilitas untuk masa depan secara inklusif dan berkelanjutan. Menurut dokter pendapat bagaimana tentang tema hari ini, tentang tema tahun ini? Ya, temanya sangat bagus sekali Mas. Di situ mempunyai makna bahwa seorang dengan disabilitas itu juga punya hak yang sama, yang punya hak yang sama, karena secara meskipun mereka mempunyai disabilitas tertentu, tapi mereka mempunyai hak untuk sekolah yang sama, pekerjaan yang sama, diberikan pelayanan kesehatan yang sama dan sebagainya. Bahkan tidak menutup kemungkinan karena disabilitas ini kan tidak selalu intelektual kan Mas. Jadi mereka juga punya hak untuk menjadi seorang pemimpin. Gitu. Jadi memang sudah saatnya kita merubah mindset kita bahwa pasien disabilitas itu tidak mampu dalam hal tertentu, itu salah benar. Salah betul. Jadi memang harus mempunyai hak yang sama, diberi kesempatan yang sama untuk mereka. Ya, gitu. Berarti ibaratnya kita semua punya hak yang sama. Mempunyai hak yang sama. Mau seperti apa keterbatasan itu, kalau memang kita sudah mampu, ya itu udah kemampuan kita pastinya. Betul. Oke. Nah,
ini kayaknya kita sudah mulai mendekati ujung acara ya. Oke dokter, ini sebelum saya menutup acara hari ini, apakah dokter punya close statement khusus untuk masyarakat? Mungkin terkait dari edukasi hari ini. Ya, terima kasih. Jadi untuk pasien-pasien disabilitas ini yang banyak terjadi di masyarakat, ini tentunya kita tidak boleh menjauhi mereka. Mereka mempunyai hak yang sama, mereka adalah saudara-saudara kita, harus kita perlakukan sama, harus kita rangkul, kita tidak ada diskriminasi. Jadi kita beri kesempatan yang sama dalam bidang pendidikan, kesehatan, bahkan pekerjaan. Itu. Oke, luar biasa. Tepuk tangan lagi dong buat Dokter Didi. Luar biasa banget ya dok. Ya pada intinya ya semua manusia itu diciptakan untuk bisa menjadi pemimpin. Mau kekurangan seperti apa, kalau memang kita mampu dalam menanganinya, tentu kita punya kesempatan. Luar biasa. Oke, terima kasih kepada Dokter Didi yang sudah meluangkan waktunya memberikan materi yang luar biasa. Tentunya mudah-mudahan ini juga bisa membuat mindset masyarakat, persepsi masyarakat menjauh lebih baik terhadap orang dengan disabilitas tentunya. Oke, akhir kata kami mengucapkan Selamat Hari Disabilitas Internasional tahun 2024. Bye-bye.